Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Asokawati dengan NPM 0211234414. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktu untuk menonton video saya. Saya yakin kalian adalah calon orang hebat dan sukses di masa depan. Di sini saya akan membahas tentang generasi Z. Siapa sih Gen Z? Nah, di slide yang telah saya sajikan adalah urutan beberapa generasi dari tahun ke tahun. Di urutan pertama ada generasi baby boomers. Generasi baby boomers ini lahir setelah Perang Dunia Kedua, atau lebih tepatnya lahir pada tahun 1946 sampai tahun 1964. Di urutan kedua ada generasi X. Generasi X lahir antara tahun 1965 sampai tahun 1980. Di urutan ketiga ada generasi millennials. Kalau generasi millennials lahir di antara tahun 1981 sampai tahun 1996. Nah, di urutan keempat ada generasi Z, Gen Z. Gen Z lahir antara tahun 1997 sampai tahun 2013. Setelah Gen Z, di urutan kelima ada generasi Alpha. Gen Alpha adalah generasi yang lahir dari tahun 2014 hingga sekarang. Teman-teman, sekarang kita udah tahu ya siapa generasi Z. Gen Z adalah generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga tahun 2013, atau lebih tepatnya generasi yang lahir di zaman teknologi digital. Berikutnya adalah karakteristik Gen Z. Di bagian puncak piramid terdapat gambar cermin yang melambangkan kalau mereka itu autentik. Gen Z sangat menghargai keaslian dan menjadi diri sendiri. Mereka ingin mempresentasikan siapa mereka sebenarnya, baik di dunia nyata maupun online. Mereka ingin menampilkan diri mereka dengan cara yang unik dan jujur. Kemudian di lapisan tengah terdapat gambar smartphone dengan dunia digital. Di sini melambangkan keterhubungan melalui teknologi dan kepedulian sosial. Mereka aktif di media sosial dan sangat peduli pada isu global serta mendukung keberagaman dan inklusi. Pada dasar piramida terdapat gambar tangan terbuka, jam cepat, dan konsumsi cepat. Hal ini menunjukkan kebutuhan akan kesejahteraan emosional, kebebasan, dan akses cepat ke informasi dan hiburan. Jadi, keamanan emosional dan kebebasan untuk mengeksplorasi minat mereka adalah prioritas, dan mereka terbiasa dengan akses instan terhadap layanan. Nah, dari setiap lapisan menunjukkan prioritas mereka dari yang paling dasar hingga yang paling utama. Slide selanjutnya adalah perilaku dan gaya hidup Gen Z. Bisa kita perhatikan pada bagian pie chart di atas. Yang pertama, konektivitas digital sebesar 30%. Di sini Gen Z sangat tergantung pada teknologi dan media sosial untuk berkomunikasi, bekerja, dan mengeksplorasi minat. Irisan kedua, kesadaran sosial dan aktivisme sebesar 25%. Di sini Gen Z sangat peduli dengan isu-isu seperti perubahan iklim, keberagaman, dan keadilan sosial. Nah, di irisan yang berikutnya ada keinginan untuk keaslian sebesar 20%. Di sini Gen Z sangat menghargai keaslian dan kejujuran, tapi seringkali menolak hal-hal yang dianggap palsu atau tidak nyata. Akibatnya, dapat mendorong perubahan dalam cara pemasaran dan konten digital. Namun, bisa menimbulkan ketegangan atau ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri dan orang lain. Di irisan selanjutnya ada kecenderungan konsumsi instan sebesar 15%. Gen Z dibesarkan dalam dunia serba cepat. Mereka lebih suka akses cepat terhadap hiburan, informasi, dan layanan. Nah, pada irisan kelima ada fleksibilitas dan keseimbangan hidup sebesar 10%. Di sini, para Gen Z menginginkan pekerjaan atau pendidikan yang fleksibel dan menghargai keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesionalisme. Akibatnya terjadi peningkatan popularitas pekerjaan remote dan pola karir yang lebih dinamis. Sekarang kita sudah masuk ke bagian akhir, yaitu tantangan dan strategi dalam menghadapi Gen Z. Pada lingkaran bagian kiri adalah tantangan yang dihadapi seperti kecepatan informasi, keterbukaan terhadap teknologi, atau kesulitan komunikasi antar generasi. Tantangan ini muncul karena perbedaan cara berpikir dan mengakses informasi antara generasi sebelumnya dan Gen Z.
Nah, tantangan lainnya adalah ketidakpastian karir, kecemasan sosial, atau tingginya ekspektasi terhadap kesejahteraan mental. Di lingkaran bagian kanan adalah strategi yang dapat kita lakukan, yaitu fokus pada pendekatan yang berbasis teknologi, seperti menggunakan media sosial, video interaktif, atau platform digital untuk komunikasi yang lebih efektif dengan Gen Z. Strategi pendukung lainnya adalah melalui pendekatan yang lebih inklusif dan ramah mental, serta menciptakan ruang untuk diskusi terbuka tentang tantangan yang dihadapi Gen Z, seperti dukungan emosional dan peningkatan kesejahteraan psikologis. Dengan mengcombine keduanya, kita bisa mendapatkan sebuah goals atau pencapaian loh teman-teman. Nah, dari penjelasan saya tadi, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Jika ada, boleh disematkan di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang telah mendengarkan dari awal hingga akhir. Semoga penjelasan saya dapat memberikan manfaat, edukasi, dan informasi. Terima kasih banyak, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.